Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sobat Nama Mustafa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. PDIP diprediksi pecah jika Megawati tak lagi jadi ketum. Harus siapkan segera regenerasi. Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri mengaku pernah bercerita pada Jokowi ingin berhenti dari posisinya sebagai ketum karena sudah berumur. Namun keinginannya dilarang oleh Jokowi karena masih membutuhkannya, yaitu PDIP. Menanggapi keinginan Megawati itu, pengamat politik Ujang Komarudin menilai PDIP bisa terpecah jika Megawati turun dari posisi ketum. Sebab dia sosok Megawati itu sangat kuat di PDIP. Oleh sebab itu Megawati mulai harus mempersiapkan regenerasi kepemimpinan di tubuh partai saat ini. Mestinya harus ada regenerasi, harus ada peremajaan di PDIP karena kita tahu Megawati sudah terlalu lama memimpin PDIP. Saya melihat ada persoalan ketika Megawati turun, bisa jadi nanti partai ini akan pecah, tercabik-cabik karena terlalu banyak faksi. Kata Ujang pada Kamis 21 April. Jadi di satu sisi butuh regenerasi, butuh kepemimpinan baru, lebih fresh dan lebih muda. Tapi di sisi lain ada ketakutan perpecahan membayangi PDIP. Ujang juga khawatir pengganti Megawati kelak tidak sekuat presiden kelima itu. Pergantian ini kata dia dikhawatirkan hanya akan membuat PDIP melemah jika regenerasi kepemimpinan tidak matang. Ia menduga hal ini jugalah yang dipikirkan oleh Megawati. Ini yang jadi pikirannya Megawati kelihatannya, karena kalau sudah siap PDIP itu Megawati pasti akan turun. Apapun yang terjadi mestinya Megawati mempersiapkan regenerasi itu agar nanti tidak menjadi persoalan. Artinya tidak kaget gitu kalau nanti ada sosok yang memang penggantinya. Sudah dikader untuk antisipasi konflik atau perpecahan yang ada di PDIP. Lalu, siapa yang bakal menjadi pengganti Megawati? Apakah anaknya, Puan Maharani atau Prananda Prabowo? Atau malah sosok lain di luar Trah Soekarno? Ujang memprediksi pengganti Megawati masih dari Trah Soekarno. Ia menilai baik Puan maupun Prananda cocok menjadi pengganti Megawati meskipun belum teruji dan terbukti. Namun ia mengingatkan siapapun pengganti Megawati harus bisa menghindarkan dan meredam PDIP dari perpecahan internal. Pantas atau tidak pantas hanya waktu yang menjawab, karena hebatnya seseorang kita nilai ketika sudah menjabat. Kalau sekarang belum kelihatan karakter gaya kepemimpinannya. Jelas dia. Ujang yakin tampuk kepemimpinan PDIP tidak akan berpindah dari Trah Soekarno. Persoalannya, kalau nanti ketua umumnya dipegang di luar Trah Soekarno, nanti partai itu bisa diambil alih. Nanti keluarga Soekarno tidak bisa banyak berperan lagi. Karena merekalah pemilik saham PDIP itu, dan tentu tidak mau tersingkir begitu saja ketika kepemimpinan itu dipegang yang lainnya. Jokowi versus Puan Maharani, siapakah yang akan menang? Usia nggak ada yang tahu, umumnya yang tua lebih dulu meninggal dari yang muda. Meski ada yang muda meninggal duluan, itu semua rahasia Tuhan. Presiden kelima Megawati sudah sepuh, usianya 73 tahun. Kita doakan beliau sehat dan diberi usia yang panjang. Biasanya besar terutama bagi kader PDIP. Siapa pengganti beliau di PDIP kelak? Ini menarik. Tokoh paling potensial ada dua, pertama Puan Maharani, anak biologis dan juga Trah Soekarno. Kedua Jokowi, kader yang saat ini memegang kekuasaan politik. Hitung-hitungan ini, jika kita mengesampingkan posisi Prananda, putra Megawati yang lain. Apakah Puan Maharani ataupun Jokowi yang akan menggantikan Megawati? Ini sangat bergantung pada situasi objektif. Jika pergantian itu disaksikan Megawati, maka Puan akan lebih besar peluangnya. Sebab Mega bisa mengontrol semua jalannya suksesi ini. Ucapan Mega adalah sabda Pandito Ratu. Buat kader PDIP, tidak ada yang berani ngelawan. Mega layak mempertimbangkan untuk melakukan suksesnya lebih cepat. Ini jadi strategi yang paling efektif untuk memuluskan regenerasi kepemimpinan sesuai dengan ekspektasi. Sebut saja suksesi calon tunggal. Tapi jika suksesi itu ternyata terjadi tanpa kesaksian Megawati, Jokowi punya peluang. Meski bukan anak biologis, juga bukan kader yang dirindukan, kekuasaan yang saat ini ada di tangan Jokowi punya peranan besar. Ingat ketika Yusuf Kala pada saat itu menggusur Akbar Tanjung dari Ketua Umum Golkar. Ingat ketika Jokowi menginginkan Setia Novanto mengambil Golkar, meskipun Ade Komarudin menguat. Soal pengaruh, Jokowi sudah jadi legenda di mata kader PDIP. Fakta ini nggak bisa kita pungkiri. Meskipun kalangan elit PDIP lebih bersikap rasional, maksudnya punya hitung-hitungan pragmatis,
bergantung mana yang menguntungkan bagi mereka. Dalam konteks ini, pasti lebih menguntungkan jika mereka mendukung Jokowi, sebab Jokowi adalah penguasa. Akses logistik dan juga tawaran posisi berlimpah. Jika Jokowi ditakdirkan jadi ketua umum PDIP, maka Gibran dan Bobi, anak serta menantu Jokowi, punya masa depan karir politik yang lebih menjanjikan. Di sini ada peluang untuk membangun dinasti politik baru. Sebaliknya, jika Jokowi turun dalam kurun waktu sebelum 2024, otomatis ya Jokowi tamat. Tidak perlu ada analisis lagi. Tapi jika Jokowi sampai 2024 dan suksesi terjadi minus Mega, ini akan menarik. Jokowi tetap punya kekuatan untuk melawan Puan Maharani. Setidaknya, kolega dan kekuatan logistik Jokowi lebih siap. Adu kuat Terah Soekarno dengan Jokowi pun akan seru. Kelompok ideologis akan dukung Puan Maharani, sementara Jokowi akan didukung oleh kelompok pragmatis. Mana yang lebih besar? Apakah kelompok ideologis atau kelompok pragmatis? Ini akan menentukan siapa pemenangnya. Semua akan bergantung pada situasi objektif saat terjadi peralihan kepemimpinan di PDIP. Ini yang akan menentukan siapa pemenang antara Jokowi versus Puan Maharani. Memang kita tahu bahwa manuver Jokowi yang paling bagus untuk gantikan Mega di PDIP. Risma, Puan, Prananda, dan Hasto pun lewat. Setelah masa baktinya berakhir pada tahun 2024 mendatang, Jokowi dinilai paling layak jadi ketua umum PDIP, menggantikan Megawati Soekarno Putri. Sedangkan Putri Megawati yang kini menjabat sebagai ketua DPR, Puan Maharani, diprediksi lebih didorong maju di Pilpres 2024 mendatang. Pengamat politik dari Universitas Jayabaya, Igor Dirgantara, menilai ada dua skenario yang penting terkait pernyataan Megawati yang tidak masalah posisinya sebagai ketum PDIP digantikan orang lain. Pertama, soal siapa yang paling layak menggantikan Megawati sebagai ketum PDIP, kata Igor Minggu 4 April. Yang kedua, kata Igor, siapa kader PDIP yang layak di-endorse sebagai capres atau cawapres nanti di 2024. Manuver yang paling bagus adalah Jokowi yang didaulat sebagai ketum PDIP. Selanjutnya, pasca lengser sebagai presiden di 2024, karisma Jokowi paling bisa mempertahankan posisi penting PDIP dalam politik. Selain Jokowi, Igor menilai Mensos Tri Risma hari ini juga berpeluang jadi ketum PDIP selanjutnya pasca Megawati turun tahta. Dia melanjutkan kader PDIP lainnya yang punya peluang menjadi ketum, yaitu putra Megawati, Prananda Prabowo, serta Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Sementara untuk Puan Maharani juga punya peluang yang sama, namun Puan diprediksi lebih didorong maju sebagai salah satu pasangan calon dalam pemilu 2024. Juga Ganjar Pranowo dan sekali lagi Risma. Bagi Megawati, selain Puan dan Prananda, hanya Hasto dan juga Risma yang terlihat paling dipercaya oleh Megawati. Direktur Lembaga Survei dan Polling Indonesia (SPIN) juga menilai keberlanjutan success story PDIP bisa dilihat nanti pada saat lengsernya Jokowi tahun 2024. Igor mengatakan, PDIP dipastikan akan berusaha melanjutkan tren untuk berkuasa pada dekade yang akan datang. Tapi mundurnya Megawati tentu bisa membuat kemunduran atau bahkan turbulensi di dalam tubuh PDIP. Ini adalah hukum besi dari mundurnya orang kuat dalam politik, seperti halnya SBY di Demokrat. Ini adalah hukum besi dari mundurnya orang kuat dalam politik, seperti halnya SBY di Partai Demokrat. Seperti diketahui, belum lama ini Megawati mengaku tidak masalah posisinya sebagai ketua umum PDIP digantikan oleh orang lain, asalkan PDIP harus tetap ada sebagai salah satu partai andalan di Republik ini. Hal tersebut disampaikan Megawati dalam pidatonya di acara peluncuran buku Merawat Pertiwi yang diselenggarakan secara virtual pada hari Rabu, Maret yang lalu.